Baiklah, silahkan saya persilakan untuk Novi untuk membuka acara ini. Selamat siang, teman-teman. Siang akan mendiseminasi budaya positif dengan Bapak Adi Sutarman, CGP Angkatan 9, Kabupaten Badung. Next, Pak Adi. Di sini mohon maaf, saya tergandala dari sinyal. Di sini kita akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenal budaya positif. Adapun kesepakatan belajar yang pertama itu mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Yang kedua, mematikan mic jika tidak berbicara. Yang ketiga, angkat tangan atau raise jika ingin berbicara, bertanya, dan atau menanggapi. Yang berikutnya diizinkan minum. Berikutnya bersikap menghargai. Mengizinkan ke kamar. Bersedia menghidupkan kamera serta berkomitmen untuk kegiatan demi mengembangkan diri dan juga sekolah. Adapun S-Breaking yang akan diberikan oleh Bapak Adi Sutarman. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan kita mulai, rekan-rekan, saya akan mengajak rekan-rekan untuk ice breaking sebentar. Ice breakingnya adalah tebak logo. Jadi nanti yang mau menebak, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti siapa yang cepat raise hand-nya, itu yang akan menebak pertama. Jadi siapkan diri di tombol raise hand. Cari dulu tombol raise hand-nya di ini aplikasinya, biar bisa berkompetisi nanti di cepat-cepatan untuk menebak logonya. Oke, yang mulai dengan logo yang pertama. Oke, silakan di raise hand. Oke, silahkan Bapak Yoga pertama. Silahkan di mic-nya dihidupkan untuk menebak. Honda Pak Di. Ya, betul. Bagus sekali. Yes. Oke, silakan turunkan raise hand-nya dulu untuk Bapak Yoga dan Bu Desanya. Kita akan lanjut. Nah, diturunkan dulu Bapak Yoga. Ya, sudah. Ini logo yang selanjutnya. Bu Desa, silakan. Mic-nya belum hidup, Bu Desa. UNICEF ya Pak ASEAN-nya? Belum tepat. Yang lain?
Apa ya? Ya, Ibu Karnita, silakan. ASEAN. Ya, betul sekali. Ini logo ASEAN. Selanjutnya, Tadi kan aku bilang ASEAN juga. UNICEF tadi Bu Desa, mohon maaf. Ibu bilangnya ya. Sekarang silakan diturunkan dulu tangannya, Ibu Karnita. Logo selanjutnya. Silakan Bu Desa. Starbucks. Ya, Starbucks, betul sekali. Selanjutnya, Bu Desa lagi. Microsoft. Belum tepat. Pak Kan. Yoga? Windows. Ya, betul, Windows. Oke. Selanjutnya, turunkan dulu tangannya. Turunkan tangannya. Ya. Siap. Oke. Apa ini? Ya, Pak Yoga. Android. Ya, betul sekali, Android. Ini Pak Yoga terus dapat nebak ya. Selanjutnya, Mitsubishi. Bu Desa dulu. Ya, betul. Mitsubishi. Ini mobilnya Bu Desa ya. Oke, turunkan dulu tangan. Expander. Kita lanjut. Silakan diturunkan dulu. Bitcoin. Ya, bagus, Pi. Bitcoin. Oke, Bitcoin betul sekali. Selanjutnya, ya ini cepet-cepetan. Open mic Bu Desa nih. Ayo, Bu Desa. Tesla. Ya, betul, Tesla. Yuk, yang lainnya, yuk. Nu ya wayah tawangnya Desa. Pago Kang Wang masih goreng daun. Ayo, yang coba-coba. Ya, Tegas Yoga. Barcelona. Betul sekali, Barcelona. Ya, yang terakhir. CapCut. Ya, Capcut. Ya, sudah CapCut. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Saya harap semangatnya dipertahankan full untuk kegiatan ini. Ya, saya kembalikan ke Ibu Novi. Silahkan dilanjutkan Bu Novi. Terima kasih Pak Adi, luar biasa ini speaking-nya. Bisa di next. Pertanyaan pemantik. Lingkungan seperti apa yang Bapak Ibu impikan terwujud di sekolah Bapak Ibu? Yang kedua, siapakah yang terlibat atau berperan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang ketiga, menurut Bapak Ibu apa sekolah? Oke, Bu Desa mungkin masih. Lingkungan yang saya inginkan di sekolah adalah lingkungan yang benar-benar memprioritaskan peserta didik, di mana lingkungan saling mendukung dan juga mau bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, menurut saya yang perlu terlibat adalah seluruh warga sekolah serta komite dan pemangku kepentingan, misalnya Korwil, dinas. Terus menurut saya juga yang terjadi jika kita menerapkan budaya positif adalah karena kita menerapkan budaya positif berarti hal-hal yang baik akan terus terjadi, dan dengan konsisten yang tinggi maka budaya positif akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi budaya yang tanpa perlu kita adakan atau kita bicarakan pasti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Demikian menurut saya.
peserta telah hilang semeton. Kok nggak kedengeran? Sebentar, Mungkin sinyalnya, Bu. ini Ibu Novinya terkendala sinyal sepertinya. Mohon bersabar ya. Tes. Sementara yang pakai HP dulu ya, karena Niki di laptopnya lagi ada gangguan, mungkin Niki sinyalnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang terbentuk hendaknya dari pengembangan budaya yang positif di sekolah. Oleh karena itu, guru berupaya menghadirkan suasana aman dan nyaman di lingkungan belajar sebagai cikal bakal pembentukan budaya positif. Bisa di next. Adapun budaya-budaya positif, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama akan saya bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian paling menantang dari pekerjaan mereka. Makna disiplin. Disiplin dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Nah, seperti pada contoh di sini ada disiplin motivasi ekstrinsik dan disiplin motivasi intrinsik. Nah, dari dua contoh ini, yang pertama saya akan jelaskan tentang disiplin motivasi intrinsik. Diana melaksanakan piket karena teguran dari guru. Itu berarti dari motivasi dari gurunya yang memberikan motivasi untuk Diana untuk melakukan piket. Nah, yang kedua ada di disiplin motivasi intrinsik. Diana melaksanakan piket karena menyadari kewajibannya dan menyukai lingkungan yang bersih. Di sini tanpa ada teguran dari guru, Diana melakukan piket sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut nilai-nilai kebajikan yang universal. Dari nilai inilah kita ibaratkan seperti payung ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau pondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari inilah timbul profil pelajar Pancasila, yaitu siswa akan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan universal, nah ada 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, Premiers PYP program atau sikap murid. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, ada 9 pilar karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Itu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ke-8, yang ke-7, kepemimpinan dan keadilan. Yang ke-8, baik dan rendah hati. Yang ke-9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berikutnya, nomor 5, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jika petunjuk hidup, peduli, penalaran,
bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Berikutnya ada the seven essential virtues, yaitu ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Yang keenam, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada banyak sekali proyek-proyek dari nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan banyak lagi. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi pedoman untuk menyusun keyakinan kelas ya bersama murid-muridnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Apakah karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Nah, ataukah karena yang mendapatkan apa yang kita mau? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu yang mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Bapak Ibu jawab sendiri, ya dalam hati, boleh. Diane Gosem dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal yang lebih positif untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal. Motivasi yang dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Manakah yang kita yakini dan inginkan kita tanamkan pada murid-murid kita? Tentunya motivasi yang ketiga yang kita impikan berbudaya pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di sini akan saya bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, jika murid kita melakukan hal negatif, misalnya berkelahi dengan temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kata ini ya, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Sementara konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati melalui keyakinan kelas ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen pada 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelson Gosen pada tahun 1996. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menggambarkan disiplin sebagai identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Di sini jika kita menghukum, ini akan terbentuk identitas gagal. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan. Murid tidak takut. Perilaku hanya pada sebuah instansi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini merupakan perilaku negatif jadinya. Berikutnya, identitas sukses. Nah, di sini kita dapat mendisiplinkan siswa dengan disiplin positif. Dengan konsekuensi
dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itu. Murid akan menghormati peraturan. Nah, jika kita menggunakan disiplin restitusi, restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Misalnya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini ada letak perbedaan ya, Bapak Ibu. Ketika kita akan menggunakan hukuman, peraturannya adalah ini, kamu harus, nah itu dia sudah ke identitas gagal. Jadi anak itu otomatis merasa bersalah dia. Nah, di sini jika kita pakai konsekuensi, dia akan salah satunya dengan ucapan apa peraturannya. Dia akan mengacu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jika menggunakan restitusi, dia akan lebih masuk ke dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki masalah yang dialami. Berikutnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada konsekuensi atau hukuman. Nah, coba Bapak Ibu bisa baca ada tindakan guru. Bapak Ibu bisa masukkan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Ya. Yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dihukum oleh penghargaan. Alficon, Punished by Reward, itu tahun 1993, wawancara ASCD, Annual Conference, Maret tahun 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun murid tidak mendapatkannya, murid akan merasa dihukum. Dengan kata lain, kemampuan atau skill yang diperoleh oleh murid pada proses pembelajaran atau belajar adalah penghargaan yang sejati. Pemberian hadiah hanya akan memudarkan penghargaan sejati tersebut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Nah, di sini ada peraturan. Kita dulu kalau pembelajaran lama itu mengemaskan dari peraturan, kemudian kita mengetahui nilai-nilai kebajikannya. Nah, muncullah tujuan utamanya. Setelah muncul tujuan utama, kita akan membentuk sebuah keyakinan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, mempersilakan murid-murid untuk mencurahkan tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas besar atau dalam kurung kertas ukuran poster. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung. Yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikannya itu hormat. Yang kelima, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisaran antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam,
keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, di sini contoh pembentukan keyakinan kelas yang berada di kelas 6 oleh Bapak Adi Sutarman. Betul, masuk tepat waktu. Tidak memilih teman. Pada kalian positifnya, iya, betul. Ya, ini ya, setelah kita membuat kalimat positif dari aturan-aturan yang sudah kalian buat di sini, kita akan mencari nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam setiap kalimat. Ya, oke. Yang pertama, mengerjakan soal ujian secara mandiri itu apa? Kedisiplinan apa? Kejujuran. Jadi Bapak juga sekarang. Ini ada berapa? Gimana anak? Silakan ditempel. Kedua.
Demikianlah pembentukan keyakinan kelas di kelas 6 yang dipandu oleh Bapak Adi Sutarman. Untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang alihkan ke Bapak Adi Sutarman ya sebagai pemateri. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia dan apa itu dunia berkualitas? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Choice Theory. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki satu tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia secara umum ada 5. Nah, tadi menurut Dr. William. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami dan tentunya Bapak Ibu pahami juga sebagai nanti diagnosa kepada murid. Jadi setiap perilaku murid itu ada dasar-dasar kebutuhan yang ingin dia capai. Yang lanjutkan. Nah, ini tadi ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang sudah saya bahas tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya untuk makan, minum, tempat tinggal, dan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya diterima, berbagi, kerjasama, dan dicintai. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, contohnya adalah memilih, bisa memilih, mandiri, dan berekspresi. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, contohnya seperti gembira, hiburan, game, dan tantangan. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Ini contohnya adalah diakui, didengar, dianggap, dan menguasai. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat dari sekian kebutuhan ini yang terjadi pada anak-anak Ibu dan Bapak, dari perilakunya adalah dasar-dasar dari kebutuhan yang ingin dia capai. Kemudian dunia berkualitas. Nah, di dunia berkualitas ini saya lambangkan dengan harta karun, sesuatu yang berharga. Penjelasannya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita semua. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk lebih mengenali dunia berkualitas, kita dapat menjawab pertanyaan berikut. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dalam hati untuk mengenali dunia berkualitas Bapak Ibu guru. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan ini, bisalah kita menjawab dunia berkualitas
diri kita sendiri, atau nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan ini kepada murid-murid kita agar mereka mengenali dunia berkualitas mereka. Nah, itu tadi untuk nilai-nilai motif dunia berkualitas dan kebutuhan manusia. Saya akan lanjutkan ke restitusi 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru sebenarnya memiliki kontrol terhadap murid-murid kita. Di sini ada 5 posisi yang diperkenalkan. Yang pertama yaitu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Kita sebagai guru secara tidak langsung pastilah pernah melakukan satu atau kesemua posisi ini dalam kegiatan kita bekerja atau mengajar sehari-hari di sekolah. Nah, di sini kita akan mengenal mana posisi yang paling ideal kita lakukan demi kenyamanan dan perkembangan murid kita di sekolah. Tentunya kita ingin perkembangan yang positif. Berikut adalah penjabaran dari kelima posisi tersebut. Yang pertama, posisi sebagai penghukum ini itu ketidaknyamanan dan rasa takut yang akan disertai oleh atau dirasakan oleh murid. Nah, kalimat-kalimat yang muncul dari kata-kata Bapak Ibu guru sebagai penghukum biasanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya kata-kata 3 kata yang muncul dari guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Saya lanjutkan ke guru pembuat rasa bersalah. Ini lebih ke psikologi murid. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu. Nah, kata-kata seperti itu biasanya bisa membuat murid-murid kita merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, ini berfungsi untuk mengontrol murid. Jadi guru menggunakan posisi ini untuk mengontrol murid. Secara friendly istilahnya. Kata-katanya, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kata-kata seperti itu biasanya guru menempatkan diri dalam posisi kita dan untuk mengontrol murid. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Ini erat kaitan dengan mengingatkan. Contoh kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Ini terkait dengan peraturan sekolah. Jadi guru sebagai pemantau ini berpedoman pada aturan-aturan sekolah. Jadi sudah ada konsekuensi jika anak-anak melanggar. Ini biasanya guru-gurunya tidak sembarangan memberikan hukuman pada anak. Jadi ada dasarnya. Kemudian posisi guru sebagai manajer. Ini posisinya sebagai mentor. Dan yang inilah yang sebenarnya yang terbaik. Contoh kata-katanya adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh murid-murid.
Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini lebih sifatnya bertanya lagi ke murid agar murid kembali ke keyakinannya. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban dari pernyataan guru di atas. Dari pernyataan ini, posisi manakah yang diambil oleh guru? Bisa open mic jika Bapak Ibu ingin memberikan pendapat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada yang bisa memberikan pandangan posisi apa yang diambil oleh Bapak Ibu guru? Silakan Ibu Desa. Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah, betul sekali Bu Desa. Jadi itu ya kata-katanya yang membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, sanksi atau konsekuensi dari perbuatanmu apa? Lain? Mungkin selain Ibu Desa, sanksi atau konsekuensi. Ini posisi gurunya ngambil apa? Yuk. Ayo guru-guru yang lain jawab. Mungkin Bu Desa, bisa Bu Desa? Kasih dulu yang lain, biar nggak saya aja. Ayo teman-teman yang lain bisa memberikan pandangannya, bisa dipilih. Menurut Bapak Ibu, kalau di sini gurunya berbicara tentang sanksi atau konsekuensi, posisi apa yang ia ambil di sini? Apakah teman, membuat orang merasa bersalah, pemantau, ataukah penghukum? Bisa langsung open mic-nya ya. Ayo Bapak Ibu. Mungkin Bu Desa bisa Penghukum. penghukum. Kita lihat ya. Oh, ternyata pemantau Bu Desa. Ya, karena di sini melibatkan sanksi atau konsekuensi. Tidak apa-apa, terima kasih Bu Desa. Sudah bagus sekali. Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu, posisi apa yang diambil oleh guru ketika mengatakan hal tersebut? Ayo Bapak Ibu. Silakan. Bapak Adi, itu ada yang jawab lewat chat. Manajer. Oke, mari kita lihat. Ya, betul. Sebagai manajer. Selanjutnya, patuhi aturan saya atau awas. Ini Ibu, ini tadi ya. Kita tadi. Tugas Yoga. Bapak Yoga menjawab manajer. Ada yang menjawab penghukum. Mari kita lihat. Ya, betul sekali. Penghukum. Jadi, Bapak Ibu sudah paham ya dengan posisi kontrol ini. Yang lanjutkan. Jadi untuk mewujudkan budaya pendidik di sekolah ini, kita sebagai guru seyogianya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Itu pelajaran ini. Ini terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Kenapa kita mengambil
peran sebagai manajer. Jadi ada kaitannya nanti dengan cara kita menyelesaikan masalah yang dialami murid. Jadi kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi di sini penjelasannya, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi dapat kita jabarkan dalam diagram berbentuk segitiga. Yang pertama, ini menggambarkan tindakan yang kita harus lakukan dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika menstabilkan identitas, kita bisa mengajak murid kita atau meyakinkan dia agar ia mau merefleksikan dirinya, atau dalam istilah sederhananya adalah mau mengakui kesalahannya. Kita dapat menggunakan kata-kata seperti berikut. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita menempatkan diri kita sama dengan anak kita yang mengalami identitas gagal. Kata-kata yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini kita mencoba untuk berempati kepada si pembuat masalah. Jadi itu sebenarnya tidak apa-apa. Dengan tujuan kita mengajak ia untuk merefleksikan diri dan mau berkata jujur. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita mencoba untuk meyakinkan siswa bahwa tindakan yang ia lakukan adalah tindakan yang negatif. Jadi seperti itu. Di fase validasi tindakan yang salah, kita mencoba menggali kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, tadi kita sudah belajar kebutuhan dasar manusia. Nah, misalkan murid kita bercanda di kelas, kemudian tanpa sengaja memukul temannya, mungkin ada kebutuhan yang ingin ia capai. Misalkan saja dia ingin bersenang-senang dan lain sebagainya, atau penguasaan itu. Disinilah kita mencoba untuk menggalinya. Kita dapat menggunakan kata-kata seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita mencoba menggali kegiatan apa, dan tentunya kita mengharapkan kegiatan yang lebih positif. Kita kita coba yakinkan pada anak supaya dia bisa menyadari bahwa untuk mencapai kebutuhan dasarnya yang ingin dia capai itu ada cara lain. Dan ini harus ditemukan oleh anak itu sendiri dengan bantuan kita sebagai guru melakukan restitusi ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini akan lebih sempurna ketika kita sudah membuat keyakinan kelas yang tadi. Jadi di kelas saya yakin Bapak Ibu guru sudah mempunyai kesepakatan kelas yang memiliki aturan-aturan yang sudah disepakati oleh murid dan juga sudah dievaluasi oleh guru, dan juga sehingga aturan itu bisa berjalan di kelas. Nah, spesial dari keyakinan kelas ini, dia sifatnya lebih sedikit dan lebih menjurus ke nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas di awal. Ketika kita menanyakan keyakinan, kita dapat menggunakan kata-kata seperti, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita coba gali
keyakinan anak-anak, karena ia yang sudah membuat keyakinan, kita yakin keyakinan itu sudah merasuk ke dalam dirinya, sudah membudaya. Hanya saja ketika istilahnya untuk mencapai kebutuhannya, ia melakukan hal yang negatif. Kemudian kata yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini kita mencoba menggali keinginan murid. Jika dia ingin menjadi orang yang baik, kita bisa mengarahkan ke perilaku yang baik untuk mencapai kebutuhannya tadi. Sehingga dengan ketiga langkah restitusi ini, kita mengharapkan bahwa tidak ada penghakiman yang terjadi kepada murid, sehingga murid tidak mengalami yang namanya hukuman atau rasa sakit baik dari fisik maupun mental. Kemudian yang lebih utama adalah siswa atau murid dapat menyadari kesalahannya dan juga bisa memilih alternatif lain yang bisa ia gunakan untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Ini untuk penjelasan sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini beberapa contoh kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika masuk ke sisi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak marah-marah pada sisi yang pertama. Kan biasanya kalau kita tidak mengambil posisi kontrol sebagai manajer, biasanya kita tersulut emosi karena anak-anak melakukan hal-hal yang negatif. Yang pertama yaitu ini sudah tadi saya ucapkan nih, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengajak dia untuk, sebenarnya ini ada pendapat yang menurut mereka salah, kenapa kita istilahnya mengabaikan kesalahan mereka. Sebenarnya tujuannya bukan mengabaikan kesalahan, bukan juga untuk membenarkan, cuman kita ingin mereka melakukan refleksi diri dan mau mengakui. Kemudian yang kedua, contoh kata-katanya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, dari kata-kata ini, Bapak Ibu pasti merasa kata-kata ini cocok untuk mengajak murid, mendekatkan diri ke murid sehingga dia mau menyadari kesalahan. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah, validated the misbehavior. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, seperti yang saya ungkapkan tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita sebagai guru memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan murid-murid kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kata-kata yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kita mengibaratkan tindakannya itu tidak terlalu buruk istilahnya. Dia melakukan mengejek. Kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, atau istilahnya bisa berantem. Jadi kita menurunkan tingkat
kesalahan anak-anak di sana. Kemudian kita mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dari sini kita sudah menjurus ke kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh murid. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kata-kata ini menjurus ke apa yang penting bagi anak-anak. Mungkin dunia berkualitasnya, dia ingin melindungi sesuatu sehingga dia membela diri dari ejekan temannya sehingga dia berkelahi seperti itu. Nah, itu harus kita sadari juga. Selain kita menyadari kebutuhan apa yang ingin dia capai, kita juga harus mencari dunia berkualitas apa yang ingin ia lindungi. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi untuk melindungi dunia berkualitasnya sendiri, sebenarnya anak-anak sudah melakukan hal yang baik dalam dirinya, cuman caranya aja yang salah. Nah, dari perkataan ini kita berusaha menuntun anak melakukan sesuatu dengan cara-cara yang positif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ataupun melindungi dunia berkualitasnya. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Seek the belief. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada sisi ketiga ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa di kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, melalui pertanyaan ini, harapan kita adalah anak-anak kembali mengingat nilai-nilai kebajikan yang sudah ia tulis pada keyakinan kelasnya. Kemudian barulah kita menentukan solusi apa yang bisa dilakukan oleh anak. Kalau bisa lebih baik dari anak itu sendiri dibantu dengan kita. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang coba berikan contoh penerapan segitiga restitusi dengan sebuah video sederhana. Silakan Bapak Ibu menyimak dengan seksama. Semoga bisa merepresentasikan apa yang sudah jelaskan tadi. Jadi apa kabar? Jadi begini, di apa di coba ya. Saya tidak bermain Pak, saya membaca di pojok kaca. Bapak lihat loh, tadi sekilas Sri perhatikan putaran itu saat Bapak datang. Tidak apa-apa Sri bermain, itu perilaku yang wajar. Bapak juga sering bermain. Bapak di sini tidak mau menyalahkan Sri. Ya? Ya Pak, saya mengakui terus. Ya Pak, karena sudah saya senang sekali. Ya, Bapak bisa lihat sering senang sekali bermain dengan gelombang itu. Tapi jika gelombang itu sampai rusak, itu dapat merugikan Sri dan juga teman-teman yang lain karena tidak bisa menggunakannya lagi nanti. Ya? Ya Pak Andi, saya minta maaf. Ya, Pak. Jadi kalau mau bermain, kan media yang memang diperlukan untuk bermain ya.
Jadi dari kejadian ini, keyakinan kelas apa yang sering belum dilakukan? Kan kayak gitu. Apa yang bisa sering lakukan kesalahan ini? Kan sering bilang sekarang itu sudah baik. Jadi Bapak akan tinggalkan mobil SD dan Bapak akan menemani sering, ya. Terima kasih Bapak. Ya. 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 Nah, itu tadi contoh sederhana bagaimana kita dapat melakukan restitusi kepada siswa-siswa kita. Nah, di sana Bapak Ibu melihat saya dan si murid itu berdua di satu ruangan. Ini tujuannya untuk menghindari penghakiman dari siswa-siswa lain. Jadi saya lebih bisa berkonsentrasi untuk mengajak siswa itu berefleksi dari apa yang sudah ia lakukan, perbuatan negatif apa yang sudah dia lakukan untuk mencapai kebutuhan dasar yang ia inginkan. Nah, saat ini pada kasus ini Sri saya lihat ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu untuk bersenang-senang atau bermain. Cuman di sini ia melakukannya dengan cara yang salah, tidak dengan media yang tepat. Nah, jika dilihat dalam video tadi mungkin terkesan sedikit kaku karena memang saya berusaha untuk menunjukkan bahwa seperti itulah cara melakukan restitusi. Namun dalam kenyataannya kita bisa lebih luas lagi daripada itu. Dan prosesnya mungkin bisa lebih lama. Untuk mencari dasarnya saja, untuk untuk sisi satu menstabilkan identitas ini membutuhkan waktu yang lama sebenarnya untuk mengajak siswa kita berefleksi untuk meyakinkan dirinya bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan dia harus mau mengakui kesalahannya. Ini biasanya yang memakan waktu yang lama. Dan tidak apa-apa jika Bapak Ibu lama dalam sisi ini. Tidak selancar video yang tadi sebenarnya. Kemudian dalam validasi tindakan ini biasanya kita lebih lancar karena di awal anak-anak sudah menyadari kesalahan. Dan juga sisi yang ketiga ini akan lebih baik jika kita memiliki keyakinan kelas. Jadi perbedaan dengan kesepakatan kelas tadi sudah dijelaskan, ya. Keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikannya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di pembahasan yang pertama. Itu ada banyak sekali dari 5 institusi bahkan untuk nilai-nilai kebajikannya. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Kami buka sesi tanya jawab dipimpin oleh Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Terima kasih Pak Adi atas materi yang diberikan, sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran terhadap kami? Boleh kami persilakan. Ini Ibu Desa. Baik,
terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nih bagus sekali nih materinya nih. Segitiga restitusi ya. Jadi sebelum guru memberikan suatu kesimpulan, memberikan baik suatu hukuman, baik konsekuensi. Jadi kita harus tahu dulu dasar apa yang melandasi itu dilakukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau muridnya yang dibuat takut sama gurunya? Apakah tidak penting itu kita dulu yang menyadari, apakah kita yang merefleksi, apakah kita sudah menjadi seseorang yang bisa melihat sesuatu dari segala sisi yang baik, atau apakah kita bisa memberikan, nanti kalau muridnya takut otomatis dia kan tidak akan mau mengungkapkan atau apa ya kan, itu maksud saya. Terus yang kedua, kan harus ada di lingkungan yang aman dan nyaman terlebih dahulu, baru itu bisa kita lakukan. Dan untuk keyakinan, namanya juga keyakinan kelas, itu tidak sama kayak tadi, kalau dulu kan kita ada kesepakatan kelas ya, keyakinan itu kan dibuat, artinya apa? Guru dan murid itu meyakini mereka bisa melakukan apa yang kita buat di kelas itu, ya kan? Ya kan? Mungkin nanti keyakinan yang pertama, satu, seandainya nih udah dibuat, kita sama-sama tepat waktu berada di sekolah. How if kalau gurunya yang tidak seperti itu? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah murid mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya? Itu pertanyaan saya nomor satu. Yang kedua, setelah kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi Pak Adi sampaikan, dan terjadi lagi kejadian yang sama, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menumbuhkan budaya positif itu ketika kita sudah melakukan berbagai cara, tapi masih terjadi? Pak Adi sebagai guru, apa yang kira-kira Pak Adi akan lakukan? Demikian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa yang catat tadi ada 3 sebenarnya nih pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa on cam karena ini ada prosedur perekaman agar terlihat serta yang ikut dalam sesi berbagi ini, yang mohon bisa on cam. Nanti ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan, bisa yang mohon kesepakatan belajarnya tadi kita sudah sepakat untuk on cam nih. Terima kasih. Untuk pertanyaannya gimana Ibu Nopi? Apakah dijawab oleh Ibu? Apa yang jawab? Tadi kan Bu Desanya menanyakan ke Bapak Adi. Mungkin Bapak Adi dulu, nanti mungkin Tiang ada tambahan, nanti Tiang tambahan. Ini yang pertama, Bu Desa, pertanyaannya adalah bagaimana kalau siswa itu merasa takut terhadap guru? Apakah kita tetap bisa melakukan restitusi? Nah, di sini sebetulnya restitusi itu tidak dilakukan oleh siswa sendiri atau oleh kita untuk siswa saja. Sebenarnya guru pun harus melakukan yang namanya restitusi terhadap diri mereka sendiri dengan kembali ke keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi ini terkait dengan posisi kontrol dari guru itu sendiri. Jadi kalau guru sebetulnya harus mengambil peran sebagai manajer, meyakini nilai-nilai kebajikan sebelum kita menerapkannya kepada murid-murid kita. Jadi kalau sudah di awal murid merasa takut kepada guru tersebut, guru tidak akan bisa melakukan restitusi kepada murid tersebut. Solusinya, guru tersebut bisa, jika guru tersebut mengetahui akan teori restitusi ini, guru dapat meminta bantuan kepada
kepala sekolah atau guru lain yang mungkin saat itu lebih mampu untuk mengajak siswa berefleksi tanpa rasa takut. Jadi itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa murid berhak memberikan saran kepada guru. Sebetulnya murid bertindak dari cerminan apa yang dilihat, didengar di lingkungannya. Guru adalah panutan di lingkungan sekolah. Jadi apa yang dilakukan guru sebetulnya ditiru oleh siswa. Jadi ada kata-kata kan guru itu adalah panutan yang digugu dan ditiru. Jadi jika guru berperilaku yang baik, maka siswa pun meniru perilaku tersebut. Contohnya, guru meyakini nilai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, disiplin waktu, disiplin kerja, kebersihan, saling menghormati dan lain sebagainya. Murid pun saya rasa pasti akan terinspirasi dan ikut melakukan hal tersebut. Nah, jika guru tidak melakukan hal-hal itu atau nilai-nilai kebajikan itu tidak dilakukan oleh guru, apakah siswa boleh berhak memberikan saran? Tentu saja, karena proses belajar di sekolah itu kan terjadi guru dengan siswa, siswa dengan guru. Tidak hanya siswa yang belajar pada guru, tapi guru sebetulnya harus membuka diri, mengosongkan gelasnya, belajar kepada siswa. Jadi seberapa ego guru tersebut harus bisa menerima saran daripada murid. Nah, tentunya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, jika kita dikritik oleh orang yang lebih muda dari kita, ada sedikit rasa tidak menerima kritikan tersebut. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita bisa menurunkan ego tersebut, karena tidak salah kita menerima kritikan karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Intinya kita harus bisa menerima kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Tidak hanya murid yang berefleksi, tapi guru juga perlu berefleksi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika guru sudah melakukan restitusi pada siswa, namun siswa melakukan kesalahan kembali? Nah, kita dalam kegiatan sehari mungkin tidak seperti yang di video, ketika siswa sudah mengakui kesalahan, sudah kembali ke jati dirinya, keyakinannya, mungkin di masa depan akan terjadi identitas yang gagal kembali. Nah, ini terkait dengan konsistensi dari seseorang. Nah, sebenarnya budaya positif ini tidak hanya kita lakukan dari restitusi atau segitiga restitusi. Ada banyak hal budaya-budaya lain yang bisa kita perkuat dengan restitusi ini juga sebagai satu kesatuan, agar nantinya siswa-siswa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun perlu kita ingat, Bapak Ibu guru, jika siswa kita kembali melakukan kesalahan yang sama, tugas kita bukan menghukum ataupun menghakimi. Kita sudah merasa sudah melakukan restitusi, namun siswa kembali ke identitas gagal, apakah kita perlu marah atau lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Kita harus mengembalikan siswa lagi, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi mungkin seperti itu, Bu Desa, yang bisa saya tanggapi dari pertanyaannya, bisa ditambahkan oleh Bu Novi. Untuk teman-teman yang lain yang mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Ya, jawaban yang sangat luar biasa nih Pak Adi. Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi di bagian terakhir itu
kalau misalnya siswa terulang terus, kita sudah mengadakan restitusi, tapi anaknya terus berulang seperti ini, Tiang menggunakan pendekatan psikologi. Jadi Tiang berdampingan dengan psikologi pendidikan dan psikologi klinis. Jadi kita sebagai manusia bukanlah manusia yang sempurna. Jadi kita pun punya kekurangan dan kita pun punya kelebihan. Di sini Tiang gunakan kekurangan Tiang dengan minta bantuan dari psikologi. Dengan mencari kekurangan siswa tersebut dan mencari solusinya bersama psikolog-psikolog yang ada di Puspaga Badung dan Dinas Pendidikan seperti Ibu. Bagaimana Ibu Desa? Baik, semua sudah bagus ya jawabannya. Bagaimana tadi menjelaskan tentang segitiga restitusi. Kebetulan restitusi ini tidak dapat waktu saya jadi CGP 1, itu nggak ada, lebih ke 4P. Dan ini lebih, menurut saya lebih materinya sudah langsung menuki karena kita diajarin untuk melihat bagaimana kita, tujuan kita apa sih, empati kita apa sih. Ya mungkin nanti Bapak Ibu Guru juga kalau mungkin nanti di kelas, satu yang harus Bapak Ibu Guru pahami, untuk apa saya datang ke sekolah. Mau ngapain saya, kan gitu ya. Mau jadi apa yang saya inginkan sekolah ini. Bagaimana cara saya? Jadi mungkin lebih sering-sering kita refleksi karena memang kesalahan itu harusnya menjadi pecut bagi kita untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita nggak salah, kita nggak tahu apa sih yang benar gitu. Karena sebenarnya ya mohon maaf, saya sebagai kepala sekolah sering sekali mengingatkan karena kenapa? Itu bagian dari tugas saya. Jadi Bapak Ibu juga begitu dengan anak-anak, bagaimana anak-anak, karena susah loh mencari anak-anak yang mau berbicara ke depan, anak-anak kita biar bisa mengungkapkan pendapat, menjadi anak-anak yang hebat ketika bisa mereka mengemukakan pendapat. Jadi Bapak Ibu juga bisa membantu secara baik pendampingan di dalam belajar mengajar, kita juga meminta bantuan psikolog, dan yang paling utama adalah kita baru bisa memberi contoh kalau kita menjadi contoh. Jadi kalau kalian tidak bisa jadi contoh, tidak akan bisa memberi contoh. Nggih. Kalau dia terima kasih Bu Novi sama Pak Adi, udah bagus sekali tadi materinya. Nanti tolong itu juga bisa di-share-share sama temennya. Jadi mereka juga sekalian belajar, karena banyak guru-guru yang baru-baru, dan mereka bisa melakukan, oh saya harus seperti ini ya, berarti nanti di kelas-kelasnya harus dong, wajib sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Nggih. Demikian dari tiang-tiang, ucapkan terima kasih. Yang lanjutkan, apakah ada lagi yang mau bertanya atau memberikan saran dari teman-teman? Boleh? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Bu Novi. Jadi kita bisa tutup ya, karena sudah memenuhi waktu yang diperlukan untuk tugas ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami berdua, meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Ada kesalahan dan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tutup dengan permasalahan. Om Santi Om. Yang stop rekamannya ya.